Jojo Yumboram koi saba para samuna muna muna keke samuna muna muna keke. Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Wanyambe. Pertama-tama kami ucapkan selamat beribadah puasa kepada Bapak dan Ibu yang menunaikan ibadah puasa dan tentunya yang terhormat Wakil Gubernur Papua yang kami hormati, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Rektor Universitas Cendrawasih, Ketua Senat Universitas Cendrawasih, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih, Dekan Fakultas Kedokteran KMK Universitas Gadjah Mada, yang kami hormati, Profesor Dr. Med. Dr. Tri Hanggono Ahmad beserta tim, serta Bapak Ibu undangan sekalian. Selamat datang dalam acara peluncuran program pendidikan dokter spesialis, anestesi dan terapi intensif, Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Hadirin sekalian, mari kita awali kegiatan ini dengan doa yang akan disampaikan oleh Pendeta Asia STH MSI. Kepada Bapak Pendeta disilahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan memimpin doa menurut iman Kristen Protestan. Bapak Ibu yang beragama lain dapat menyesuaikan. Mari kita satu dalam doa. Syukur bagimu Tuhan, kami Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi. Karena di hari yang indah ini, Tuhan mengumpulkan kami semua, Bapak Wakil Gubernur Provinsi Papua, Sekretaris Direktur Jenderal Dikti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, beserta rombongan, pimpinan Universitas Cendrawasih, Bapak Rektor dan para wakil, juga Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Uncen, juga para undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Di hari yang berbahagia ini, kami berkumpul dalam rangka peluncuran program pendidikan dokter spesialis, anestesi dan terapi intensif, Fakultas Kedokteran Uncen. Ya Tuhan, dengan perkenanan-Mu, kami memulai pekerjaan yang baik ini. Dan kami juga memohon kepadamu, agar Dikau juga yang menolong kami, menyertai, memperlengkapi dan memampukan kami dalam pekerjaan ini. Semua hal yang diperlukan, biarlah Dikau Tuhan yang menyediakannya bagi kami, agar pekerjaan ini bukan hanya dimulai, tapi juga dapat terus berkembang, supaya pelayanan kesehatan di tanah Papua dapat ditingkatkan. Berkati dan mampukan kami, baik rektor, juga dekan fakultas, para dosen, dan tenaga administratif, serta semua pihak yang peduli dengan pelayanan kesehatan di atas tanah ini. Biarlah Tuhan satukan kami untuk terus bergandeng tangan untuk melanjutkan apa yang akan kami mulai pada hari ini. Kami mohon campur tangan Tuhan, agar dari manapun kami berasal, perbedaan suku, bangsa, dan bahasa tidak menghambat kami dalam bekerja sama mewujudkan cita-cita pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi di atas tanah ini. Semua orang yang hadir pada saat ini berkumpul bergandeng tangan untuk peluncuran program spesialis, anestesi, dan terapi intensif. Biarlah kami juga terus bersama-sama saling menopang satu dengan yang lain, agar semua yang kami cita-citakan ini dapat terwujud dengan baik. Kami mohon kasih dan kemurahan Tuhan, agar apa yang kami kerjakan ini
semata-mata untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Segala tantangan dan rintangan yang mungkin akan kami hadapi, kami memohon kepadamu. Dikau Tuhan Sang Gembala yang baik, yang akan menuntun kami, menyertai kami, meluruskan jalan yang berlekak-lekuk, dan berikan kami hikmat serta kekuatan untuk dapat menghadapi dan menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan. Masih banyak hal yang hendak kami minta di hadapan-Mu. Tapi satu hal yang kami tahu, Dikau Bapa yang baik, yang akan memberikan pemberian-pemberian yang baik bagi kami anak-anak-Mu, yang berharap memohon kasih, anugerah, dan pertolongan Tuhan. Seluruh rangkaian acara hari ini, sambutan arahan dari pimpinan, baik itu wakil gubernur, juga dari kementerian, Tuhan memberkati semuanya, agar berjalan dengan baik dan lancar, damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, memelihara kami dalam pertemuan ini, dari awal sampai pada akhirnya, boleh jadi di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Asihan yang sudah membawakan kita dalam doa pembukaan. Selanjutnya, mari kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan himne Universitas Cendrawasih. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya, sambutan Rektor Universitas Cendrawasih yang kami hormati Profesor Dr. Oscar Oswald Owambro, SE MSc AGR. Kami silahkan. Selamat pagi, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat, Profesor Dr. Mat Setiawan, Dokter, selaku Sesdijen Kementerian Sesdijen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi, yang kami hormati Bapak Aryo Korumaropen selaku Wakil Gubernur Provinsi Papua, Profesor Dr. Dr. Tri Anggono yang hadir juga bersama kita selaku staf ahli Mendikti Saintek dan juga selaku Ketua Tim Kajian Kebijakan Pendidikan Tinggi, Tenaga Medis, dan Tenaga Kesehatan. Profesor Dr. Andreas T. Basarudin, MSc PhD, selaku Tenaga Ahli Mendikti Saintek. Tim Satgas Percepatan Program Pendidikan Dokter Spesialis Kementerian Pendidikan Saintek, para pimpinan daerah baik provinsi maupun kabupaten di seluruh tanah Papua, para direktur rumah sakit, baik Rumah Sakit Jayapura, Rumah Sakit Tapipura, dan juga seluruh jajaran direktur rumah sakit yang ada di Provinsi Papua. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih dan seluruh jajarannya. Mungkin hadir bersama kita juga Dekan Fakultas Kedokteran dari Universitas Gadjah Mada, Ketua Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia, Direktur Jejaring Rumah Sakit, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tamu undangan hadirin yang hadir, hamba Tuhan yang sudah berkenan hadir, dan juga seluruh Bapak Ibu dosen Prodi Anestesiologi dan Terapi Intensif, serta para dokter, tenaga medis, dan hadirin sekalian yang kami banggakan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaan, kasih, dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam rangka pembukaan launching program studi spesialis anestesiologi dan terapi intensif di pagi hari ini di Universitas Cendrawasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Universitas Cendrawasih tentunya berdiri dalam posisi geografis yang unik dan menantang, tetapi juga sebagai pintu gerbang pendidikan di Indonesia Timur, di mana Universitas Cendrawasih melalui Fakultas Kedokteran sejak berdiri 23 tahun yang lalu
sudah menghasilkan hampir 1.393 dokter umum yang tersebar di seluruh pelosok negeri dan tentunya di atas tanah Papua ini dan secara khusus di Provinsi Papua. Pada kesempatan yang baik ini atas nama pimpinan Universitas Cendrawasih, tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Sesditjen Dikti, Prof. Setiawan, dan Prof. Tri Anggono, dan Asosiasi Pendidikan Kedokteran Indonesia, AIPKI, atas perhatian bagi Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih, sehingga pada tahun 2025 kami bisa meluluskan 177 dokter umum baru dengan 100 diantaranya 134 adalah putra daerah orang asli Papua. Yang tentu pasti akan tinggal dan mengabdi di atas tanah Papua ini dan mengabdi dan berkarya untuk Indonesia. Pencapaian ini tentu mengurai permasalahan retake ujian UKM PPD di FK Uncen, sehingga kami terima kasih juga kepada Provinsi Papua, Bapak Gubernur beserta seluruh jajaran yang sudah mengizinkan rumah sakit pemerintah Dok 2 yang digunakan sebagai wahana pendidikan rumah sakit pendidikan selama ini sejak universitas menghasilkan lulusan dokter dan proses akademik yang dilaksanakan di Universitas Cendrawasih. Papua yang besar ini tentunya menghadapi realita medan yang bervariasi dan dominan oleh perguruan tinggi yang ada di kawasan timur dan tentunya banyak daerah yang berada di pesisir kepulauan dan pegunungan. Dengan konteks medis, kondisi geografis Papua seperti ini menuntut kehadiran tenaga spesialis yang lebih banyak, yang lebih tangguh, termasuk di dalamnya anestesiologi. Khusus anestesiologi, seringkali tindakan pembedaan darurat di pedalaman terkendala bukan karena kurangnya ketersediaan alat, melainkan karena ketiadaan tenaga spesialis, tenaga ahli anestesinya yang mampu mendampingi prosedur operasi tersebut. Oleh karena itu, pembukaan program studi anestesi yang berbasis university based bukan sekedar penambahan angka prodi, melainkan sebuah langkah penyelamatan nyawa bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tentunya yang sulit dijangkau, dan juga sebagai langkah awal lahirnya program studi spesialis dan program studi akademik di waktu-waktu yang akan datang. Letak geografis kami yang menawarkan keunggulan komparatif tentunya tidak memiliki wilayah seperti keahlian khusus kedokteran tropis dan endemik, sehingga mahasiswa kami dibentuk dalam ekosistem kesehatan yang terbiasa menangani kasus-kasus spesifik di wilayah tropis yang sangat relevan dalam manajemen anestesi pada pasien dengan kondisi komorbiditas lokal. Juga Uncen dapat diproyeksikan menjadi pusat keunggulan Center of Excellence di Indonesia Timur, bahkan di kawasan Pasifik. Dengan membuka prodi-prodi spesialis, kami memperkuat ketahanan kesehatan nasional dan juga tentu menjadi penjaga dunia kesehatan di wilayah Indonesia bagian timur dan secara khusus di daerah-daerah perbatasan.
Dengan mengusung komitmen University Base, kami memastikan bahwa aspek akademik dan klinis berjalan beriringan dengan dukungan Rumah Sakit Jayapura, Rumah Sakit Abipura, Rumah Sakit Vertikal, dan semua jejaring rumah sakit yang ada di Papua. Kami menjamin bahwa tantangan geografis akan menjadi calon spesialis anestesi menjadi juga tenaga medis yang adaptif, mandiri, dan berdedikasi bagi pendidikan kesehatan di tanah Papua. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan kepada Bapak Setjen Dikti, Bapak Wakil Gubernur, sejak tahun 2023 melalui penerimaan mahasiswa baru Universitas Cendrawasih, kami memberikan kesempatan bagi provinsi dan kabupaten melalui skema kerjasama mandiri untuk menerima dan memprioritaskan 100% atau sebanyak bagi putra-putri asli daerah untuk masuk di Fakultas Kedokteran yang sudah tentunya bekerja sama dengan Uncen selama hampir 5 tahun ini, yaitu Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Selatan, serta beberapa kabupaten yang telah melakukan MOU bersama Universitas Cendrawasih. Untuk tahun ajaran baru 2026-2027 ini, tentu hal yang sangat penting untuk menjawab kelangkaan tenaga dosen dan penyebaran yang tidak merata karena situasi kondisi yang ada di tanah Papua ini. Untuk itu perlu kami sampaikan bahwa kebutuhan akan tenaga spesialis anestesi di Papua masih sangat kritis. Sebagai universitas tertua dan terbesar di tanah Papua, Uncen memiliki tanggung jawab moral untuk menjawab tantangan tersebut melalui skema University Base. Sebagai komitmen mutu dan fasilitas, kami memahami bahwa program studi memerlukan standar keamanan pasien dan kompetensi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Kemendikti-Saintek dengan Satgas Percepatan Program Spesialis, pemerintah Provinsi Papua, dan Universitas Cendrawasih memberi dukungan penuh untuk memfasilitasi Fakultas Kedokteran, dalam hal ini dukungan dalam ketersediaan sarana prasarana, pengembangan SDM, dan tentunya integritas akademik dan klinis. Sebagai ungkapan terima kasih, semoga suasana dan kegiatan peluncuran program spesialis ini menjadi sangat baik untuk memberi perubahan dan memberikan percepatan bagi pembangunan di tanah Papua, sehingga memberi kenyamanan dalam dunia kesehatan bagi masyarakat di tanah Papua, tapi juga dengan memberikan kesempatan untuk menghadirkan program studi akademik maupun program studi spesialis. Dan hari ini kegiatan untuk melakukan pembukaan launching untuk prodi anestesiologi untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan demikian, dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, kita akan mengawali bersama pembukaan program studi anestesi ini demi masa depan kesehatan yang baik ke depan di tanah Papua. Universitas Cendrawasih siap menjadi pionir pencetak tenaga spesialis di wilayah Indonesia. Saya sangat yakin Rumah Sakit Daerah Jayapura, Rumah Sakit Daerah Abipura, Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Yoari, Rumah Sakit Martini Indah, Rumah Sakit Umum Pemerintah Kemenkes yang baru saja didirikan dan sudah melaksanakan soft opening untuk pelayanan kesehatan, dan semua mitra rumah sakit yang ada di Jayapura
Ini merupakan kemitraan solid bagi kemajuan pendidikan kesehatan dan pendidikan kedokteran di atas tanah Papua ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kegiatan hari ini sebagai urgensi kita dalam penyediaan medis bagi Universitas Cendrawasih, tapi juga sebagai Center of Excellence di wilayah Pasifik dengan kedokteran tropis sebagai ciri khas di tanah Papua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Oscar Oswald Owambrau, STMSI AGR yang sudah memberikan sambutan. Baik hadirin dan tamu undangan sekalian, selanjutnya mari kita ikuti bersama sambutan Gubernur Papua yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Wakil Gubernur Papua yang kami hormati Bapak Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, SPMN. Disilahkan. Yang saya hormati Profesor Dr. Met Setiawan, Sesditjen Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi. Yang saya hormati Profesor Dr. Oscar Oswaldo Wambrau SE, Rektor Universitas Cendrawasih. Yang saya hormati Profesor Dr. Met Dr. Tri Hanggono, MSI, tenaga ahli Mendikti Sains Tek, Ketua Tim Kajian Kebijakan Pendidikan Tinggi, Tenaga Medis, dan Tenaga Kesehatan. Yang saya hormati Profesor Dr. T. Basanudin MSc PhD, tenaga ahli Mendikti Saintek. Yang saya hormati tim Satgas Percepatan Program Pendidikan Dokter Spesialis Kemendikti Saintek. Yang saya hormati Dekat Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih. Yang saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Papua beserta pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Yang saya hormati pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau yang mewakili, serta tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita naikkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan penyertaannya pada hari ini kita dapat menghadiri momen bersejarah bagi dunia pendidikan dan pelayanan kesehatan di tanah Papua, yakni peluncuran program studi pendidikan dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih. Hadirin yang saya hormati, peluncuran program ini merupakan tindak lanjut dari asesmen yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi terkait program studi spesialis anestesi di Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendukung program akselerasi peningkatan akses dan mutu pendidikan tenaga medis sekaligus mempercepat perwujudan strategi kemitraan sistem kesehatan akademik di Indonesia. Pemerintah Provinsi Papua menyambut baik atas peluncuran program studi anestesiologi dan terapi intensif yang pertama di tanah Papua. Program ini memiliki arti strategis dalam meningkatkan kemandirian tenaga kesehatan lokal, mengatasi kekurangan dokter spesialis, serta memperkuat kualitas layanan kesehatan. Kita memahami bahwa dokter spesialis anestesi berhubungan langsung pada layanan bedah dan penanganan kegawat daruratan.
Tidak sedikit operasi tertunda atau pelayanan medis terhambat karena keterbatasan tenaga ahli di bidang ini. Oleh karena itu, kehadiran program pendidikan spesialis ini merupakan solusi nyata bagi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Papua. Hadirin yang saya hormati, program ini juga memiliki keunggulan sebagai program berbasis university base pertama di tanah Papua yang memungkinkan putra-putri asli Papua menempuh pendidikan dokter spesialis di daerahnya sendiri. Hal ini tidak hanya mengurangi beban biaya dan sosial, tetapi juga memperbesar peluang bagi tenaga medis lokal untuk kembali mengabdi dan melayani masyarakat di wilayahnya. Pemerintah Provinsi Papua memberikan dukungan penuh terhadap program ini sebagai bagian dari komitmen memperkuat kemandirian sumber daya manusia kesehatan di Papua. Ke depan, kita berharap program spesialis anestesi ini menjadi tahap awal bagi pembukaan program-program spesialis lainnya, sehingga Papua mampu berdiri sejajar dengan daerah lain dalam hal ketersediaan tenaga medis profesional. Lebih jauh, program ini saya harapkan mampu mempercepat pemerataan tenaga dokter spesialis hingga ke wilayah terpencil, tidak hanya di Provinsi Papua, tetapi juga di 4 provinsi baru di tanah Papua. Dengan demikian, akses layanan kesehatan yang berkualitas dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Saudara-saudara sekalian, selaras dengan visi pemerintah Provinsi Papua, yaitu terwujudnya transformasi Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmoni. Peluncuran program ini merupakan wujud nyata transformasi di bidang kesehatan dan pendidikan. Papua yang cerdas tercermin dari peningkatan kualitas pendidikan kedokteran. Papua yang sejahtera terwujud melalui layanan kesehatan yang lebih baik. Dan Papua yang harmoni hadir ketika seluruh masyarakat, termasuk di daerah terpencil, mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang setara. Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan, akademisi, pemerintah daerah, rumah sakit mitra, serta organisasi profesi untuk memberikan dukungan penuh dalam pengembangan pendidikan dokter spesialis ini. Kita perlu terus meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran melalui penguatan peran rumah sakit pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pengajar, serta pengembangan program spesialis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Papua. Peluncuran program ini merupakan awal dari tanggung jawab besar untuk mengamalkan ilmu dan nilai-nilai kemanusiaan dalam pengabdian kepada masyarakat. Para dokter spesialis yang akan lahir dari program ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan yang profesional, berintegritas, dan berlandaskan nilai kemanusiaan. Pada kesempatan ini juga, saya ingin memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Universitas Cendrawasih, Rumah Sakit Umum Dok 2 Jayapura, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk mewujudkan program ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan setiap upaya kita dalam membangun Papua yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini saya atas nama pemerintah Provinsi Papua kembali lagi mengucapkan selamat atas peluncuran program studi pendidikan dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Gubernur Papua tertanda Matius D. Fakiri, SIK, SAMH, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur Papua yang sudah memberikan sambutan mewakili Bapak Gubernur Papua. Hadirin sekalian, selanjutnya mari kita ikuti bersama sambutan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kepada Profesor Dr. Matt Setiawan, kami silakan. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Jumat, hari yang baik, kita dapat berkumpul bersama pada forum yang sangat penting dan bersejarah, baik mengikuti secara luring maupun daring, dalam kegiatan peluncuran prodi yang pertama untuk pendidikan spesialis, yaitu prodi spesialis anestesiologi dan terapi intensif di Fakultas Kedokteran Uncen. Dan ini merupakan capaian nyata dari program akselerasi untuk peningkatan akses dan mutu, serta tentunya pemenuhan kebutuhan terhadap tenaga medis pada level spesialis dan subspesialis di Indonesia dalam upaya kita bersama untuk mewujudkan Asta Cita dan Indonesia Sehat 2045. Pertama-tama tentunya kami dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi mengucapkan selamat dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Sivitas Akademika Universitas Cendrawasih serta Universitas Gadjah Mada sebagai FK Mitra. Kemudian tentunya juga ini bisa terwujud karena dukungan yang tadi sudah disampaikan langsung oleh Pak Gubernur yang disampaikan melalui Pak Wagub, bagaimana pemerintah daerah betul-betul sangat mendukung program ini dan menjadikan program ini sebagai upaya untuk meningkatkan, di satu sisi adalah peningkatan mutu dari SDM, tenaga medis, dan tentunya ujung-ujungnya adalah upaya kita untuk bisa meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Dan juga tentunya semua stakeholders, para pimpinan rumah sakit, yang telah bersedia untuk sama-sama mendukung, berkomitmen menguatkan kolaborasi lintas sektor atas sehingga ini bisa kita wujudkan pada hari ini pembukaan prodi spesialis yang pertama di wilayah Papua. Dan biasanya kalau sudah jadi satu maka akan menggelinding bolanya. Jadi Pak Rektor, Pak Wagub, para direktur rumah sakit, mari kita song-song pada tahap kedua berikutnya jumlah prodi yang lebih banyak lagi. Dan tadi dalam diskusi sebelum pertemuan ini sudah ada rencana ya kita untuk mempersiapkan prodi yang lain. Jadi kesempatan untuk adik-adik yang saat ini menjadi dokter, apalagi berasal dari daerah-daerah yang ada di Provinsi Papua, bahwa kesempatan bagi adik-adik untuk mengembangkan diri dan mengabdi dalam profesi kedokteran di bidang yang menjadi idam-idaman itu sudah dekat ya. Tinggal semangat untuk bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita sudah mengetahui bahwa sampai saat ini tantangan di bidang kesehatan salah satunya adalah masih terdapatnya kekurangan dari dokter spesialis yang mengakibatkan jaminan akses dan mutu layanan kesehatan masih belum ideal bagi seluruh lapisan masyarakat. Di bidang spesialisasi tadi, di kawasan tanah Papua ini baru ada sekitar 28 tadi ya, dokter spesialis. Tentu ini masih sangat kurang. Maka keberadaan prodi ini diharapkan bisa mengakselerasi. Dan ini menjadi salah satu concern Bapak Presiden Prabowo ketika memberikan taklimat kepada 1.200 rektor dan guru besar se-Indonesia di Istana Negara pada tanggal 15 Januari 2026 yang lalu. Pada kesempatan sebelumnya, Bapak Presiden pun
dalam sidang tahunan MPR RI pada tanggal 15 Agustus tahun 2025 telah memberikan arahan bahwa untuk mengatasi kekurangan dokter dan dokter spesialis akan dibuka 148 prodi di 57 fakultas kedokteran di seluruh Indonesia yang terdiri dari 125 prodi spesialis dan 23 prodi subspesialis. Dan tentunya dengan pembukaan prodi ini akan juga meningkatkan kuota mahasiswa kedokteran. Dan harapan kami, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur, tentunya adalah adanya dukungan beasiswa ikatan dinas yang bisa diberikan oleh baik dari kami kementerian melalui kerjasama dengan LPDP, dari Kementerian Kesehatan, dan tentu juga dari pemerintah daerah, dari rumah sakit, dan semua stakeholders lainnya yang nantinya akan mendayagunakan para dokter lulusan program studi spesialis ini. Maka kesempatan kita pada hari ini tidak semata-mata meluncurkan satu prodi, tetapi adalah upaya komitmen kita bersama untuk betul-betul mengakselerasi peningkatan kualitas layanan kesehatan yang harus diawali mungkin adalah di bidang anestesi dan terapi intensif. Tetapi sekali lagi ini menjadi awal yang baik untuk bisa dikembangkan lebih lanjut dengan waktu yang tidak terlalu lama lagi di tanah Papua ini. Nah, dalam upaya percepatan, Satgas Kemdikti-Saintek menjalankan Quick Wins program pada tahun 2025. Jadi apa yang kita lakukan hari ini adalah salah satu dari program hasil terbaik cepat Satgas, yaitu penambahan prodi baru dan peningkatan kuota mahasiswa dokter spesialis, subspesialis dengan model kemitraan antar perguruan tinggi. Kita masih memiliki program yang lain, yaitu penempatan residen tingkat mandiri pada rumah sakit prioritas. Jadi Pak Wagub, kita masih bisa bekerja sama untuk bisa mengidentifikasi kebutuhan dari dokter spesialis yang nantinya akan dibantu dengan penempatan residen senior dari berbagai program studi yang ada di Indonesia ini. Tentunya kita utamakan program studi yang terdekat, tetapi kalau itu tidak memungkinkan juga masih bisa dilakukan penugasan dari berbagai fakultas kedokteran yang lain. Sehingga tadi apa yang menjadi permasalahan kebutuhan tenaga itu dalam waktu yang lebih cepat bisa kita penuhi sambil kita tentunya mempersiapkan tenaga yang lebih permanen untuk bisa bertugas melalui program yang pertama tadi. Dan yang ketiga yang juga sangat penting yang mendasari program pertama dan kedua adalah penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, kementerian lembaga, dan stakeholders. Dan salah satu kekuatan pada program akselerasi ini sehingga kita bisa cepat mencapainya adalah model kemitraan antar sesama perguruan tinggi dan jejaring rumah sakit. Nah, kami bisa sampaikan bahwa hingga saat ini setelah kita launching pada tanggal 22 Juli, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan pemangku kepentingan lainnya termasuk dari unsur swasta, kita bisa membuka sampai 160 prodi baru. Artinya sudah melampaui target awal. Jadi kita sudah mengeluarkan SK prodi untuk 128 prodi dokter spesialis dan 32 prodi dokter subspesialis. Tentunya kita membutuhkan prodi subspesialis terutama di samping memang meningkatkan kualitas layanan, juga adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik pada pendidikan spesialis, sehingga ini akan menjadi berkelanjutan. Dengan penambahan jumlah prodi sebanyak itu, maka dalam waktu yang singkat, kita bisa meningkatkan 50% jumlah prodi dari yang awalnya 366 prodi menjadi 526 prodi. Permasalahan utama di Indonesia tidak hanya akses dan mutu, namun distribusi.
dokter spesialis, subspesialis di tiap wilayah. Nah, kami bergembira bahwa dengan penambahan prodi baru tadi, kita bisa mempunyai prodi yang pertama pada level pendidikan spesialis di 11 provinsi. Jadi tidak saja di Provinsi Papua, tetapi juga di provinsi-provinsi lainnya. Misalnya di NTT, di Maluku. Maka secara bergiliran, kita melakukan kegiatan ini untuk sekali lagi sama-sama mendorong komitmen bersama kita untuk betul-betul menjamin bahwa prodi yang baru ini dapat tidak saja lahir, tapi dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat. Gitu. Nah, penambahan prodi baru ini sekali lagi diharapkan dapat mempercepat pemerataan distribusi, sehingga tentunya ada kerjasama yang baik. Nah, kami mencatat ada 350 rumah sakit di seluruh wilayah Indonesia, dan diantaranya lebih dari 60% merupakan rumah sakit milik pemerintah daerah. Jadi itu sudah suatu bukti kontribusi pemerintah daerah yang sangat signifikan. Dan kami tentunya berharap kerjasama ini dapat terus ditingkatkan. Dengan kepemimpinan Pak Gubernur, yang saat ini hadir Pak Wakil Gubernur, tentunya kami berharap sinergi dan harmonisasi yang dikoordinir oleh pimpinan di level provinsi untuk dapat menyamakan langkah yang lebih kuat pada level kabupaten. Sehingga akhirnya memang pemerataan itu akan terwujud pada level kabupaten atau bahkan lebih kecil dari itu. Bapak Ibu yang berbahagia, penambahan prodi ini berdampak juga pada peningkatan jumlah mahasiswa baru PPDS di tahun 2026. Jadi saat ini kita bisa menerima lebih banyak lagi, mencapai 8.650, sehingga total mahasiswa PPDS itu kita miliki sekitar 24.000 pada tahun 2026. Dan tadi sudah kami sampaikan bahwa tentunya salah satu upaya kita untuk mendukung program ini adalah adanya kesiapan beasiswa pendidikan. Jadi LPDP sudah menyediakan 750 beasiswa untuk tahun 2026, dan harapan kami dengan kehadiran pimpinan pemerintah daerah, mari kita sama-sama mendukung. Sekali lagi, kesempatan bagi putra daerah untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi dan pada akhirnya kembali mengabdi di daerahnya masing-masing. Dalam hal capaian quick wins yang lain tentang penempatan residen tingkat mandiri, 13 fakultas kedokteran penyelenggara PPDS telah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menempatkan sekitar 1.200 residen tingkat mandiri per tahun ke lebih dari 160 rumah sakit di tiap wilayah. Jadi sekali lagi, apabila Provinsi Papua, kabupaten yang ada di Provinsi Papua melihat masih ada kebutuhan untuk mengisi tenaga ini, maka kami sangat terbuka untuk berkoordinasi sehingga program yang kedua ini juga bisa dapat dikerjasamakan. Selain itu, untuk quick wins penguatan kemitraan, Kemdikbudristek juga telah bekerja sama dengan Asosiasi Rumah Sakit Daerah atau ARSADA dan juga dengan rumah sakit swasta untuk prodi baru PPDS maupun penempatan residen senior. Hingga saat ini prodi baru PPDS telah bekerja sama dengan 219 rumah sakit daerah, jadi penambahan dari tadi 350 rumah sakit yang menjadi jejaring ARSADA. Selain itu, Kemdikbudristek akan memperluas kerjasama dengan 130 rumah sakit PKU Muhammadiyah, dengan 52 rumah sakit Hermina, dan 35 rumah sakit Siloam. Jadi kita tidak hanya membatasi pada rumah sakit milik pemerintah saja, tetapi juga dengan rumah sakit swasta. Karena pada akhirnya, masyarakatlah yang akan mendapatkan manfaat dari layanan kesehatan yang diberikan oleh pihak-pihak tersebut. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Kemdikbudristek memastikan bahwa upaya percepatan ini tetap berpegang pada prinsip penjaminan mutu. Dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan selain pemerintah. Di antaranya Lampetekes,
Asosiasi Institut Pendidikan Kedokteran Indonesia, Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia, Asosiasi Prodi tiap bidang spesialis, Kolegium tiap bidang kesehatan, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia atau ARSPI. Prodi baru ini akan dievaluasi secara berkala oleh Kemdikti-Saintek dengan melibatkan berbagai stakeholders. Dan tentunya kami berharap agar Pemda Papua sebagai pengguna dari lulusan PPDS Uncen dapat memberikan dukungan sekali lagi dalam pengembangan sumber daya, khususnya mulai bantuan biaya pendidikan, apakah itu dalam bentuk beasiswa, insentif, dan peniadaan retribusi pendidikan. Karena ini masih terjadi di beberapa rumah sakit yang digunakan sebagai pendidikan. Kami berharap karena ini adalah situasi yang sifatnya saling menguntungkan, dengan adanya penambahan SDM kesehatan dalam pelayanan, maka tentunya kita tidak menjadikan ini sebagai objek untuk mendapatkan retribusi pendidikan tadi. Dan ini tentunya akan memperkuat rumah sakit pendidikan milik Pemda. Pemda diharapkan juga dapat mendukung pembukaan prodi PPDS lainnya. Dan kita tadi sudah berbicara informasi ya, spill untuk para mahasiswa nih, siap-siap untuk prodi bedah, objin, anak, paling tidak 3 itu yang menjadi prioritas dalam upaya kita untuk mengatasi permasalahan kesehatan ibu dan anak. Yang disiapkan oleh FK Uncen, komitmen Pak Rektor, komitmen Bu Dekan. Kami sangat menunggu dan mari kita bekerja sama seperti yang kita lakukan pada hari ini. Nah, selanjutnya kami pertegas kembali agar Bapak Rektor, Ibu Dekan dapat memastikan calon mahasiswa akan kembali mengabdi di daerahnya. Mengutamakan tentunya putra daerah yang mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah masing-masing. Dan tentunya juga kita harus menjamin keselamatan kesejahteraannya melalui pendidikan kedokteran yang bebas kekerasan. Kemdikti-Saintek berharap bahwa seluruh unsur sistem kesehatan akademik di wilayah Papua dapat bersinergi, sekali lagi, menjalankan rencana aksi yang lebih berdampak untuk wilayah sesuai misi Dikti-Saintek berdampak. Untuk itu kami berharap forum ini juga dapat kita lanjutkan sebagai forum bersama komitmen kemitraan, penyelenggara pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dinas kesehatan, dan pemerintah daerah sebagai sebuah sistem kesehatan akademik di Papua. Mari kita gelorakan semangat kolaborasi untuk menciptakan pendidikan tinggi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bermartabat dan lebih berdampak untuk peningkatan kualitas kehidupan bangsa. Sekali lagi kami mengucapkan selamat dan sukses untuk Universitas Cendrawasih dan Provinsi Papua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof, boleh tetap berada di atas panggung. Selanjutnya kita akan masuk dalam acara peluncuran program pendidikan dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif. Kami selanjutnya mengundang dengan penuh hormat Bapak Wakil Gubernur, Rektor Universitas Cendrawasih serta Ketua Senat untuk dapat naik ke atas panggung dan akan didampingi oleh Profesor Tri dan juga Profesor Basarudin serta Dekan Fakultas Kedokteran. Dan peluncuran program studi pendidikan dokter spesialis anestesi dan terapi intensif ini akan ditandai dengan pemukulan tifa bersama. Kita nanti mendampingi beliau ingat ya. Bisa
Iya. Izin Bapak Ibu, nanti kita sama-sama akan hitung mundur bersama-sama. Boleh kita sama-sama hitung mundur dalam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dengan demikian, secara resmi program pendidikan dokter spesialis anestesi dan terapi intensif Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih secara resmi diluncurkan. Kita berikan tepuk tangan untuk Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih. Selanjutnya kita akan mengabadikan momen indah ini dengan foto bersama. Izin kami mengundang pimpinan DPR. Izin memandu Bapak Ibu, izin 1, 2, 3. Boleh gaya bebas sekali lagi, izin memandu, boleh tangan 1, 2, 3, C untuk Cendrawasih boleh. Oh, bergandeng tangan terlebih dahulu. Baik, 1, 2, 3, berikan senyum terbaiknya Bapak dan Ibu. Karena Fakultas Kedokteran sudah punya program spesialis anestesi. Dan terakhir C untuk Cendrawasih boleh. C untuk Cendrawasih Universitas kita. Terakhir boleh menghadap ke audiens Bapak Ibu, boleh berada di bawah panggung, boleh izin Bapak Rektor lewat dari bawah Bapak, izin. Ya. Hadirin semua, boleh kita semua berdiri. Boleh izin Bapak, boleh berada di depan. Para wakil rektor boleh bergabung berada di depan. Oke, boleh izin memandu Bapak Ibu. Oh, masih ya. Izin boleh membantu 1, 2, 3, kita berikan senyumnya lagi sekali lagi 1, 2, 3, bergandeng tangan seperti yang tadi. Kita sama-sama bersinergi untuk kemajuan dunia pendidikan kesehatan di tanah Papua. Kita boleh berikan senyumnya 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3, boleh, dan terakhir boleh dilepas tangannya. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. C, terakhir C untuk Cendrawasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Silakan kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat. Selanjutnya kami sekali lagi mengucapkan selamat kepada Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih karena sudah memiliki program pendidikan dokter spesialis anestesi dan terapi intensif. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Fakultas Kedokteran. Kami juga melihat hadir mahasiswa-mahasiswa yang nanti akan menjadi dokter-dokter spesialis muda untuk kemajuan kesehatan di tanah Papua. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan testimoni dan ucapan selamat dari Kolegium Anestesi dan Terapi Intensif kepada
Dr. Resa Widianto, spesialis anestesi dan terapi intensif, subspesialis anestesi kardiovaskuler MKes kami silahkan. Ya, terima kasih. Suara saya kedengaran? Halo? Apakah suara saya kedengaran? Izin kedengaran Bapak? Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, yang saya hormati Pak Rektor Universitas Cendrawasih, Prof. Oscar. Yang saya hormati perwakilan dari Dikti Saintek, yaitu Pak Sesdirjen Dikti, Prof. Setiawan. Kemudian ini orang di balik layar Bapak Ketua Tenaga Ahli Kemendiktek Saintek, Prof. Trihanggono, dan juga sebagai Ketua Tim Percepatan Pembukaan Prodi, dan juga ada tim percepatan pembukaan Prodi spesialis, itu Prof. Chan. Ini jauh-jauh selamat ya bisa hadir di sana. Dan juga saya hormati Gubernur Provinsi Papua yang diwakili oleh Pak Wakil Gubernur, kemudian Ibu Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih, dan para perwakilan lain. Jadi pertama, saya izinkan saya atas nama Kolegium Anestesi dan Terapi Intensif itu menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat yang setinggi-tingginya atas peluncuran program pendidikan dokter spesialis anestesi dan terapi intensif Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih. Jadi kita sangat berharap momentum ini bukan hanya seremoni aja ya, tapi ini sebagai penguatan layanan kesehatan di tanah Papua. Karena kehadiran program studi ini wujud nyata komitmen bersama, terutama dari Kemdikti Saintek, Universitas Cendrawasih, dan terutama dari pemerintah komitmen berdasarkan pelayanan lebih intensif yang mutu, merata, dan berkeadilan hingga kita ke wilayah Indonesia Timur. Jadi ada saat ini di hal yang berbahagia ini, kalau sebenarnya Universitas Cendrawasih ini yang berada di tanah Papua itu sebenarnya kita udah ditutup Pak. Kalau mau Pak Rektor, Pak Gubernur, jadi gelombang 1 itu pembukaan prodi-prodi itu sudah ditutup. Tapi karena bersikeras dari Bapak Prof. Tri sebagai Ketua Tim Percepatan, beliau bilang gini ke saya, karena kebetulan saya juga anak buahnya nih ya. Za, saya pokoknya nggak mau tahu Papua itu harus jadi prioritas kita untuk membuka suatu program studi. Karena kalau sudah dikasih otonomi khusus, ya berarti harus ada kekhususan. Nah, kekhususan itu juga harus diberikan oleh Kemdikti Saintek. Nah, oleh karena itu, jadi yang tadinya sudah ditutup hanya jadi khusus untuk Universitas Cendrawasih itu dibuka kembali. Hanya 1 aja untuk Universitas Cendrawasih. Dan secara cepat-cepat saya diminta untuk langsung ke Papua. Untuk langsung ke Papua, coba di assessment dengan baik buka, itu harus dibuka. Nah, ternyata setelah saya datang ke sini, di luar dugaan Papua itu sudah menyiapkan dari 2 tahun lalu. Jadi selamat buat anestesinya, ternyata persiapannya nggak main-main. Sudah siap 2 tahun lalu dan sudah ada mahasiswa yang berasal dari Papua sudah bersekolah ke UGM. Jadi akhirnya nanti kita bisa memulai dan saya yakin dengan persiapan yang lama seperti itu, saya yakin nanti bahwa Papua bisa, Universitas Cendrawasih bisa menjadi contoh yang terbaik program studi spesialis anestesi terutama di wilayah Indonesia Timur. Jadi sekali lagi selamat kepada Universitas Cendrawasih dan juga terutama selamat juga buat dokter-dokter yang berada di Papua karena punya kesempatan untuk bisa bersekolah di Papua, tidak usah jauh-jauh, dan yang pasti selamat yang paling harus kita selamati adalah masyarakat Papua. Karena dengan adanya program studi ini, masyarakat Papua itu bisa mendapatkan keadilan untuk layanan spesialis anestesi di seluruh wilayah Papua.
Jadi satu lagi saya mohon jangan hanya anestesi saja. Jadi mohon Prof. Tri jangan hanya anestesi saja yang disuruh Prof ya. Jadi ada yang lain, ada bedah, penyakit dalam, obstetri, dan semuanya. Kalau bisa jangan semua spesialis ada di Jawa, itu tidak ada di Papua. Semua spesialis yang ada di Jawa itu harus ada juga di Papua. Itu namanya berkeadilan ya Prof ya. Oke, jadi selamat. Mari kita ketemu lagi. Tapi iya, jadi kita kolegium nanti akan bersama dengan pengampu ini, Fakultas Universitas Pengampu dari UGM. Kita akan terus menjaga kualitas, kita terus berkomitmen untuk mendampingi, membina, dan memonitoring, serta mengevaluasi secara berkelanjutan buat menjaga standar nasional pendidikan kita dan terutama mutu lulusannya. Sekali lagi, sekian dari saya. Selamat kepada Universitas Cendrawasih Papua dan ditunggu kabarnya untuk pembukaan prodi-prodi berikutnya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Reza yang sudah memberikan testimoni dan selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan testimoni dan ucapan selamat dari Profesor Dr. Med. Dr. Tri Hanggono Ahmad. Kami silahkan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wagub yang saya hormati, Pak Rektor, beserta seluruh jajarannya, para pimpinan daerah atau Korpominda yang hadir, dan Pak Ses Dirjen serta teman-teman dari Kemdikti. Saya tentu sangat berbahagia dan ini sebetulnya menjadi target dari kementerian. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Ses sudah menyampaikan sejak tanggal 22 Juli yang diawali sebelumnya ya, Pak Mendikti Saintek memiliki komitmen kuat dan concern kuat terhadap pengembangan pendidikan dokter, didorong oleh memang tantangan besar pada pelayanan kesehatan itu cukup kuat. Gitu ya. Beliau berpesan tidak hanya menambah akses dan mutu, namun juga bisa memeratakan ini ya. Dan tadi Dr. Reza sudah menyampaikan, sebetulnya kalau melihat perjalanan pembukaan prodi spesialis ini, apa yang dirintis atau ya masuk ke dalam daftar untuk dibuka, apa yang diusulkan oleh Unsen ini termasuk yang terakhir. Tadi sebelumnya kalau lihat round batch-nya itu sudah pada aspek paling akhir gitu ya. Tapi kami tadi di ruang sana mengatakan kalau di Unsen belum dibuka prodi spesialis, berarti tugas yang diberikan Pak Presiden sama Pak Mendikti Saintek belum selesai. Gitu. Sehingga kami dorong sungguh-sungguh dan ternyata sebetulnya rintisan ini bukan tiba-tiba sebetulnya. Jadi sudah disampaikan rintisan ini sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga kami optimis jika ini kita dorong bisa kita wujudkan. Maka pada saat-saat terakhir kami bekerja sama dengan Kolegium Anestesi. Kebetulan Dr. Reza ini satu tempat murid saya, jadi kalau menugaskan mudah. Berangkat sana ke Papua, oh siap. Sehingga dengan dukungan tadi kita bisa hari ini kita bisa wujudkan. Nah kami berharap sebenarnya seperti harapan berbagai pihak ya. Anestesi ini sebagai pembuka jalan ya. Kedepannya diharapkan dibuka prodi-prodi lainnya. Ya. Nah, penting ini sebetulnya seperti Pak saya sampaikan, saya lebih senang melihat ke area sebelah sini karena saya yakin di sini adalah para mahasiswa gitu ya. Jadi, mari kita syukuri ya dan kita manfaatkan peluang ini untuk kalian bisa bukan sekedar mewujudkan cita-cita menjadi seorang spesialis. Karena kalau bertanya pada 100 mahasiswa kedokteran, siapa yang tidak ingin jadi spesialis, hampir tidak ada yang mengacungkan tangan. Rata-rata cita-citanya menjadi spesialis. Ya. Saya kira itu tepat, karena saat ini negara kita memang
membutuhkan atau mengalami defisiensi spesialis yang cukup kuat. Ya. Maka mari kita wujudkan cita-cita kalian dan bersyukurlah bahwa ini ada kesempatan baik. Ya. Bersekolahlah di sini nanti, lalu wujudkan juga bagaimana ke depan tanah Papua ini memang bisa memunculkan atau memberikan ya layanan kesehatan yang terbaik yang dibuktikan oleh kalian semua yang memang bersekolah di sini. Karena kalian lebih tahu sebetulnya situasi di sini tantangannya seperti apa. Itu juga yang menjadi dasar kenapa Kemdikti-Saintek mendorong pembukaan prodi ini langsung di berbagai daerah. Gitu. Jadi dahulu sekolah di Jawa, pertama biaya yang harus didorong ke sana lebih mahal, dan tidak jarang karena sesuatu juga tidak mudah kembali ke sini. Maka sekarang pendidikan langsung dihadirkan di wilayah ini. Gitu ya. Itu saja yang kami sampaikan. Selamat sekali lagi Pak Gubernur, Pak Wagub. Tadi saya sudah berbisik kepada Pak Wagub. Beasiswa disediakan Pak Wagub ya gitu. Karena itu kembali sasaran pentingnya, mari kita wujudkan bahwa pendidikan spesialis itu dapat dinikmati dan diakses oleh seluruh lapisan. Bukan hanya mereka yang memang mampu secara ekonomi, yang penting kalau secara intelektual mereka berkemampuan, apalagi punya komitmen untuk dapat mengabdi ke daerah, kita buka jalan ke arah itu. Aspek biaya, pemerintah pasti akan berkomitmen untuk dapat menyediakannya. Dan itu bisa kita wujudkan atas kerjasama berbagai pihak. Ya. Kami tunggu, tadi udah kami sampaikan, jika hari ini bisa kita komitmenkan, nanti setelah Idul Fitri kita bisa launching yang berikutnya, itu aja harapannya. Mungkin demikian yang kami sampaikan, selamat sekali lagi. Mudah-mudahan ini menjadi langkah baik kita untuk mendorong kebaikan lainnya di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof atas testimoninya dan ucapan selamat. Baik, selanjutnya testimoni dan ucapan selamat yang terakhir akan disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura kepada Dr. Andreas PK, spesialis penyakit dalam. Kami silahkan. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur, Bapak Rektor, Bapak Ses Ditjen, para guru besar yang saya hormati, Ketua Senat, pimpinan DPRP, Bapak Ibu sekalian, Kepala OPD, Ibu Dekan, Bapak Ibu sekalian, guru-guru saya, senior, dan juga adik-adik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya berdiri di sini sebenarnya mewakili beberapa fungsi. Fungsi pertama selain saya adalah Kepala OPD di RSUD Jayapura, ada pimpinan saya Bapak Wakil Gubernur. Tapi saya juga adalah alumni FK Uncen angkatan pertama. Dan saya juga mewakili sebagai anak asli Papua, OAP. Ya. Kenapa saya harus sebut 3 unsur itu? Bapak Ibu, saya punya orang-orang tua dulu, saya punya di seluruh Papua ini, mereka mau sekolah itu setengah mati. Terus sekolah setengah mati, terus tahun 69, mereka bilang kita ikut Indonesia. Mereka punya harapan besar di situ supaya anak Papua bisa maju. Bukan sekedar tidak, mereka mau supaya Papua maju. Nah, sekian lama akhirnya muncullah
otonomi khusus 2021. Implementasinya salah satu ialah pembukaan program Dr. FK Uncen saya angkatan pertama 2002 otonomi khusus 2001. Ini pasti saya punya guru-guru ini lebih tahu dari saya karena banyak di sini ada guru-guru saya juga. Akhirnya berjalanlah 23 tahun dan saat ini saya diberikan kesempatan bicara di tempat ini. Teman-teman angkatan saya sudah ada sampai tahap subspesialis. Tidak hanya dokter umum tapi mereka sudah spesialis dan sudah subspesialis. Pada saat ini karena Bapak Presiden memberikan atensi khusus kepada persoalan kesehatan dan ternyata ada celah bahwa ada kekurangan tenaga dokter khususnya dokter spesialis di seluruh Indonesia. Bapak dari Kemenristek pasti tahu ini, karena ini pasti arahan langsungnya ke beliau-beliau. Itu seluruh Indonesia, apalagi Papua yang ya kita kalau mau geser ke gunung sedikit di sana itu lembah-lembah dan ya segala macam kita. Nah, jawaban itu Bapak Ibu, jawaban itu akhirnya kita bisa wujudkan pada hari ini salah satunya dengan kita membuka program spesialis anestesi. Ini merupakan program pertama yang dibuka dan harus dirawat, dikembangkan sampai bagaimana Papua ini bisa berdiri. Sama supaya kita tidak baku ganas di sini. Ya. Jadi saya ingin flashback sedikit. Ini saya juga tidak tahu siapa yang taruh saya di sini, tapi ini mungkin ada ceritanya panjang. Kalau tadi kita dengar ada yang bilang 2 tahun persiapan, ada yang bilang 5 tahun, tidak. Lebih lama dari itu. Ada sekitar mungkin 8 tahun. Dari kami bicara di pinggir-pinggir, sampai akhirnya kita bergerak. Dan saya lihat Dr. Albinus ini begitu siapkan langsung maju. Ya. Beliau tidak berhenti, beliau maju terus. Mulai dari Bapak Dekan, tadi saya lihat ada Pak Trajanus Mbise. Kemudian terus sampai akhirnya pada saat ini bisa dibuka. Bapak Ibu, Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, Bapak Rektor, Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini, Indonesia tidak akan kuat kalau hanya kuat di bagian barat. Timur pun harus kuat, tengah pun harus kuat. Harus kuat di semua sektor, termasuk sektor kesehatan. Rumah sakit itu kenapa hadir rumah sakit di vertikal itu? Karena kita merontok di Kementerian Kesehatan lalu. Kita bilang masa pulau lain ada rumah sakit di PA, kita di Papua tidak ada. Harus bangun. Nanti Indonesia berat sebelah. Akhirnya mereka bangun. Tapi memang kayaknya harus sedikit baku marah. Ya, jadi saya pikir ini adalah usaha dari kita semua. Saya ucapkan selamat kepada kita semua, khususnya Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur yang visinya bisa mencapai misi dan misi itu bisa jalan. Mudah-mudahan misi ini akan bertahan terus sampai Papua cerah, Papua cerdas itu bisa terwujudkan dan masyarakat Papua bisa hidup lebih baik. Saya juga ucapkan selamat kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenristek Kementerian, karena ada hal baru yang bisa dibuat, dikembangkan untuk tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua dan untuk Universitas Cendrawasih, karena saya juga alumni. Saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, Ibu Dekan, dan kita semua, para guru-guru saya ini mengajar saya sampai sekarang mereka sudah mulai orang tua. Mereka tunggu-tunggu kapan ini sekolah spesialis buka, kita sudah mau tua nanti kita ilmu hilang. Kita harus kasih turun sebelum kita bergeser ke sebelah. Jadi Bapak Ibu, saya mewakili 3 unsur tadi, saya menyampaikan banyak terima kasih. Kami di Rumah Sakit Jayapura menyambut baik atas instruksi dari pimpinan kami, Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur.
Kami menyambut baik, semoga apa yang kita bangun pada saat ini akan berguna bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus lebih maju daripada sekarang. Tidak boleh kita tenang-tenang, kita harus gas, dan kita maju. Saya pikir demikian, terima kasih untuk kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan demikian. Terima kasih, selamat siang untuk kita semua. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada dokter yang sudah memberikan testimoni dan juga motivasi untuk teman-teman mahasiswa Fakultas Kedokteran, dan beliau sebagai alumni sudah membuktikan bahwa Uncen pun bisa, maka teman-teman pasti bisa membawa Fakultas Kedokteran lebih baik lagi. Baik hadirin sekalian, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara peluncuran program pendidikan dokter spesialis anestesi dan terapi intensif Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih. Kita akan foto bersama yang terakhir, tapi sebelum itu saya mengundang semua pimpinan yang hadir, Direktur Rumah Sakit boleh berada di depan. Kita akan sesi foto bersama yang terakhir beserta dengan Wakil Gubernur dan Bapak Ibu undangan lainnya. Bapak Rektor dan juga Sesti Dikti kami persilakan untuk dapat maju, dan semua pimpinan yang hadir. Sekda Sarmi kami mengundang boleh menghadap ke audiens terlebih dahulu. Kita akan menghadap ke audiens dengan latar TV atau videotron. Direktur Rumah Sakit yang ada di Jayapura serta pimpinan OPD Provinsi Papua, silahkan boleh bergabung, kita akan foto bersama. Kameramen boleh diarahkan. Ibu Dekan boleh bergabung dengan para wakil rektor. Izin Bapak Ibu boleh satu langkah ke belakang, izin satu langkah ke belakang boleh. Baik, terima kasih. Bapak Pendeta boleh bergabung juga. Boleh menyamping Bapak Ibu, bagaimana kameramen? Yang lain di atas. Oke, izin Bapak Ibu boleh berbagi, yang lain di atas. Masih ada, silakan. Bapak Wakil Dekan 3 Kedokteran, boleh Fakultas Kedokteran, silakan. Oke. Izin memandu Bapak Ibu, satu. Boleh gaya formal terlebih dahulu, 1, 2, 3. Sekali lagi gaya bebas boleh, sekali lagi 1, 2, 3. C untuk Cendrawasih. 1, 2, 3. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kita semua dan juga selamat kepada Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih. Selanjutnya Bapak Ibu untuk
dipersilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Akhirnya saya Gimas Royer pamit undur diri. Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih yang sudah memiliki program pendidikan dokter spesialis anestesi dan terapi intensif. Kasore